Hampir setiap hari, kakek Aspas menjual wayang kartun yang dibuat di rumahnya yang sederhana di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Untuk jualan, kakek Aspas menghabiskan modal hingga mencapai Rp250.000 sekali belanja. Uang itu untuk membeli bahan seperti 20 kg kardus, 2 batang bambu, cat hingga benang. Kardus saja 20 kilo itu 150.000. Bambu 2 batang 60.000. Benang kira-kira 30.000 lah. Proses pembuatan wayang kartun ternyata cukup kompleks, sahabat. Perlu waktu seharian penuh untuk semua rangkaiannya. Pertama-tama, kakek Aspas terlebih dahulu menggambar kartun di atas kertas kardus yang akan menjadi model dari wayang kayunya. Dibantu istrinya Bu Yaya dan salah satu anaknya Mbak Nur, kakek berusia 75 tahun ini mampu memproduksi sebanyak 30 wayang kartun dalam sekali produksi. Keterampilan menggambar yang baik tentu sangat dibutuhkan untuk membuat detail seperti rambut, mata, dan seluruh bagian wayang lainnya. Gambar tersebut kemudian dipotong dengan silet dan lantas digunakan sebagai cetakan saat proses mewarnai. Untuk memberikan sentuhan warna pada setiap cetakan, kakek Aspas mencampurkan 4 jenis cat sekaligus. Wah, sentuhan seni kakek jelas terbukti di sini. Campuran warna tersebut lantas dituang ke dalam wadah yang memanfaatkan bekas semprotan obat nyamuk. Setelah itu, kakek langsung melakukan proses pengecatan kepada setiap cetakan gambar yang disandarkan kepada papan kayu. Setelah semua cetakan selesai dicat, kakek Aspas langsung menjemurnya hingga kering. Sambil menunggu cetakan kering, kakek biasanya membuat batang bambu yang menjadi penyangga wayang kartun miliknya. Setelah jadi, kakek pun segera bersiap untuk menjual hasil kerajinannya. Kakek Aspas menjual kerajinan wayang kartun dengan berkeliling jalan kaki, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mulai dari pagi hingga siang hari. Kalau saya jualan biasanya jalan kaki, nggak naik mobil, berjalan kaki. Ya, sampai pulangnya juga gitu, sambil jalan kaki menuju rumah ya mau pulang itu ya sambil jualan jalan ke rumah tuh jalan kaki juga. Kakek biasanya mendatangi tempat yang banyak dikunjungi orang tua yang membawa anak-anaknya, seperti di Pasar Jatinegara ini. Sambil tangannya terus bergerak memainkan wayang kartun, mulutnya pun tak henti menawarkan kepada calon pembeli. Alhamdulillah, usahanya mulai menampakkan hasil. Setelah menanti cukup lama, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang lewat seorang bapak yang sedang menemani anaknya jalan-jalan. Tak lama, seorang pengunjung pasar yang lain pun ikut tertarik dengan wayang buatan kakek. Lagi belanja ke pasar. Jadi anaknya pas lewat, dia mau lihat mainannya. Karena belum pernah lihat, jadi kayaknya dia tertarik. Masya Allah, wayang kartun buatan kakek Aspas ini langsung disukai anak-anak. Sehingga banyak orang tua yang membeli mainan Pak Aspas. Modelnya yang lucu, cara memainkannya yang mudah, serta harganya yang terjangkau menjadi daya tarik bagi pembeli. Mainannya lumayan murah, bagus lagi buat anak-anak kecil. Cuman 5.000 perak. Selepas berjualan, kakek Aspas mulai belanja bahan untuk pembuatan wayang nantinya. Di toko langganannya ini, ia membeli 20 kg kertas kardus. Setelah ditimbang, kakek segera membayarnya dari uang hasil berjualan tadi. Tubuh rentannya yang kurus dan dimakan usia masih sanggup memanggul beban kardus di punggungnya. Tak hanya itu saja, kakek pun segera berangkat ke penjual batang bambu sebagai pelengkap bahan untuk membuat wayang. Ia memesan 2 batang bambu yang sudah dipilihnya terlebih dahulu.
Ya mah kalau menurut susah ya emang susah, tapi apa dayanya lah. Tapi kakek masih kuat tuh ya ngangkat bambu sama kartu 20 kilo. Alhamdulillah masih kuat, masih. Alhamdulillah masih kuat ya, ngangkat gitu masih kuat. Ya kalau capek ya saya berhenti gitu aja, ntar panggul lagi gitu aja terus. Semua ikhtiar panjang dan melelahkan itu kakek lakukan dengan ikhlas, semata-mata untuk bisa memberi makan keluarga kecilnya. Penghasilan kakek Aspas sendiri tak menentu. Jika sedang laris, ia bisa menjual habis seluruh wayang kartun yang dijualnya seharga Rp5.000 per bijinya. Namun setiap hari, mainan kakek hanya laku paling banyak 10 wayang saja, berkisar Rp50.000 uang yang bisa dibawanya pulang. Jumlah uang yang sangat pas-pasan bagi Pak Aspas dan keluarganya. Ya terus saya dagang ini untuk kebutuhan rumah tangga saya. Ya saya sih bagaimana ya hari bertiga-tigaan itu ya udah sedapat-dapatnya aja makan. Seadanya makan. Kalau lagi mau makan enak ya, kalau saya dapat lagi lebihan bisa baru makan enak. Begitu. Sahabat hikmah, pada keringat sosok pejuang nafkah anti meminta-minta seperti kakek Aspas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sebuah pengampunan dosa. Dari Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Dan para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Kakek Aspas mengaku sangat menyayangi keluarganya, terlebih anak perempuannya Mbak Nur yang ternyata berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan ketabahan kakek Aspas dan istrinya merawat Mbak Nur, wanita yang sudah berumur 30 tahunan itu perlahan bisa menjadi lebih baik. Kalau nggak ada orang tua, ini mau di mana dia? Mau tinggal di mana? Siapa yang mimpin? Itu saya sedihnya cuma di situ doang. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apapun pasti akan dilakukan demi kebahagiaan buah hati mereka. Begitupun dengan kakek Aspas, tak pernah putus doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin di balik semua cobaan ini pasti ada maksud serta hikmah yang bisa dipetik.